مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Pada pertemuan kelima pagi hari ini kita akan belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Langsung saja kita akan membahasnya. Langsung saja, perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul itu adalah tempat keluarnya pipis, jalan depan keluarnya pipis. Sedangkan dubur itu tempat keluarnya kotoran, jalan belakang. Jadi perkara pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya segala sesuatu, baik itu uang, koin, barang apa saja yang keluar dari kubul atau dubur itu menyebabkan batalnya wudu. Kecuali yang keluar itu ya adalah air mani. Jadi kalau kubul orang mengeluarkan air mani, maka wudunya tidak batal. Tetapi wajib melakukan mandi besar. Jadi seseorang yang suci, yang sudah memiliki wudu, kemudian dia mengeluarkan mani, air mani, wudunya tidak batal. Tetapi dia wajib mandi besar. Gitu. Kenapa air mani kok nggak bisa membatalkan wudu? Alasannya yaitu karena air mani itu perkara yang suci. Perkara yang suci. Dan juga air mani itu cikal bakal terciptanya manusia. Hal itu yang menyebabkan keluarnya air mani melalui kubul itu tidak membatalkan wudu. Kemudian perkara yang kedua, perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa disebabkan oleh tidur, kemudian gila, kemudian ayan,
mabuk, dan lain-lain. Nah, hilangnya akal disebabkan oleh tidur. Nah, ketika kita tidur, itu pasti kita tidak sadar. Nah, akal kita hilang, tidak sadarkan diri. Tetapi ada juga tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur dalam posisi pantatnya itu menetap, nempel di lantai, yang sekiranya angin atau benda yang lain tidak bisa keluar dari dubur. Gitu. Jadi kayak duduk bersila, pantatnya nempel ke lantai dan badan itu posisinya tegak. Jadi lubang dubur itu tertutup. Tapi kalau posisi bersila kemudian condong ke depan atau ke belakang, menjadikan lubang dubur tadi terbuka dan akhirnya batal. Jadi kalau tidur dalam posisi bersila, badannya itu harus tegak, lurus, nggak boleh senden, nggak boleh condong ke belakang, badannya juga tidak boleh condong ke depan, nggak boleh condong ke kanan kiri juga, harus tegak supaya lubang dubur ini tertutup, gitu, sehingga tidak ada angin yang keluar dan tidak membatalkan wudhunya. Gitu. Kalau di pondok itu biasanya santri-santri menunggu waktu jamaah sholat subuh. Nah, setelah wudhu, kemudian masuk masjid, dia duduk bersila, tapi tidur. Nah, ketika dia tidur kok badannya tegak, duduk bersila dan badannya tegak, terus pas iqomah dia bangun berdiri langsung sholat, tidak batal, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika dia duduk bersila tadi, pas duduk bersila, badannya ini condong ke depan, dengkluk dengkluk ngantuk itu, dengkluk sehingga pantatnya itu terdorong ke atas, menyebabkan lubang duburnya terbuka, tidak menempel lagi ke lantai. Dan ketika iqomah dia bangun berdiri, teman yang melihatnya harus mengingatkan, kamu tadi tidur kamu batal wudhunya, itu harus wudhu lagi, gitu ya. Hilangnya akal selanjutnya yaitu disebabkan oleh gila, keadaan gila. Orang gila itu kan akalnya kan hilang. Jalan-jalan di pinggir jalan nggak pakai busana sama sekali. Contohnya gini, ada orang yang ingin sholat, terus dia wudhu. Kemudian dia dikasih kabar bahwa harta rumahnya itu terbakar semua. Sehingga dia seketika itu shock dan menjadi gila. Nah, seketika itu juga wudhunya menjadi batal karena gila tadi. Dia shock harta bendanya terbakar sehingga dia menjadi gila seketika. Nah, seketika itu juga wudhunya batal. Gitu. Kemudian hilangnya akal disebabkan ayan. Nah, ayan ini itu penyakit ayan. Penyakitnya itu seperti kejang-kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Nah, yang menjadikan batalnya itu ketika tidak sadarkan diri itu. Kejang-kejang, awak panas, kejang-kejang, terus dia semaput, tidak sadarkan diri. Ketika itu juga dia wudhunya batal. Kemudian hilangnya akal disebabkan oleh mabuk. Nah, mabuk khamr, arak. Gitu. Mabuk kan dia tidak sadar. Orang yang mabuk itu tidak sadar dia melakukan apa. Itu kan linglung, dia nggak tahu
Dia berbuat apa nggak tahu. Banyak sekali contohnya. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena dalam keadaan mabuk. Contohnya ada orang membunuh 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 seseorang yang berpapasan di jalan. Jadi ada orang mabuk, dia berpapasan dengan orang lain di jalan. Tiba-tiba dia membunuhnya. Tanpa sadar, dia nggak sadar, hilang sadar, langsung membunuhnya. Banyak kejadian kasus. Nah, itulah bahayanya minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Bahaya sekali karena kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Nah, dalam keadaan mabuk itu. Itu. Perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga itu bersentuhnya antara kulit seorang laki-laki dengan perempuan. Walaupun bersentuhnya itu tidak sengaja dan tanpa penghalang. Gitu. Jadi kalau ada musola, tempat musola kan biasanya kecil. Tempat wudhunya jadi satu antara yang perempuan dan laki-laki. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai kesenggol. Nah, biasanya kan habis wudhu lengannya diwingkis kan. Harus ke susu, gopo, kesenggol, des. Tidak sengaja, tanpa penghalang, batal deh wudhunya. Keduanya, yang laki-laki batal, yang perempuan juga batal. Beda kalau lengan panjangan, terus kesenggol, des. Sama-sama kena baju atau yang satunya kena kulit. Nggak batal karena ada penghalangnya. Kain, nggak batal. Nah, tetapi jika ada kejadian tadi, orang laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan tanpa sengaja atau tidak sengaja, sengaja atau tidak sengaja, terus batal. Nah, tetapi jika keduanya belum balik, maka tidak batal. Atau keduanya termasuk mahram, kerabat. Mahram itu seseorang yang haram dinikah, tidak boleh dinikah. Nah, itu tidak batal. Gitu. Jadi kalau tadi orang perempuan dan laki-laki tadi yang bersentuhan kulit setelah wudhu bersentuhan kulit, tiba dua orang laki-laki ini mahram, jadi enggak batal. Contohnya saya wudhu, habis wudhu kemudian bule saya datang di rumah. Bule saya datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Terus saya salim. Salim tangan, saya cium. Seret. Nah, saya dengan bule saya ini mahram. Tak boleh menikah. Saya tidak boleh menikahi bule saya. Mahram. Hubungan mahram. Ya. Katanya orang-orang kan muhrim. Biasanya sering orang yang mengatakan muhrim. Padahal itu salah. Orang benar. Yang benar itu mahram. Nah, mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah. Nah, saya tidak boleh menikahi bule saya. Jadi kalau saya setelah wudhu, terus kemudian saya megang kulit pipi saya, nggak batal wudhu saya. Boleh langsung sholat gitu. Mahram namanya. Nanti ada pembahasan lebih detail tentang mahram. Siapa saja mahram itu nanti saja. Itu ya. Terus kemudian perkara yang batalkan wudhu yang keempat itu menyentuh kubul atau dubur. Kubul atau dubur baik miliknya sendiri atau milik orang lain. Itu dengan menggunakan telapak tangan, menyentuhnya menggunakan telapak tangan tanpa penghalang. Nah, jadi
ketika sampean tengok-tengok umpamane terus moro-moro sampean gatel, nah, sampean gugur sret. Lah, batal puna. Lek sampean tanpa penghalang. Nah, tapi lek ngukure nang sarung nggak apa. Karena ada penghalang kayak gitu ya. Nggak corok ini bukan corok. Saya hanya mencontohkan ya. Jangan berpikiran aneh ya. Terus kalau menyentuhnya kena punggung tangan itu yang luar, yang berwarna lebih gelap. Kalau telapak tangan kan putih. Nah, punggung tangan ini gelap. Kalau punggung tangan ini menyentuh kubul atau dubur, itu tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan hanya telapak tangan. Jika telapak tangan yang menyentuhnya. Dubur itu bukan pantat, bukan pantat. Daging pantat bukan, tapi lubang keluarnya kotoran itu yang namanya dubur. Bukan pantatnya, bukan daging pantatnya bukan, tapi lubang yang mengeluarkan kotoran itu duburnya. Itu sampean mantun ngengek terus cewek lah niku. Itu namanya dubur. Nah, itu tadi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kita kan sudah tahu pelajaran sebelumnya bagaimana tata cara wudhu, niat wudhu, doa wudhu. Nah, setelah itu kita harus tahu tadi perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kita harus tahu supaya kita tidak sembrono. Oh ternyata kentut itu membatalkan wudhu ya. Oh, sudah tahu. Terus ketika dia sudah wudhu, terus dia kentut, oh wudhu saya batal. Jadi wudhu lagi gitu. Kalau nggak belajar tentang perkara yang membatalkan wudhu, kita setelah wudhu, kemudian kita pipis, kemudian kita kentut, terus langsung sholat. Nah, kan nggak sah. Kita juga harus tahu, harus belajar tadi. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajarinya tadi tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Untuk itu, jika anak-anak kurang memahami penjelasan saya atau kurang jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Bapak. Ya, itu saja. Semoga pertemuan kali ini membawa barokah dan manfaat pada kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamdanihi fardudu ilayya inda jadi ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.